Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunalul ahdaf wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa murabbina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Semua yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyebut satu persatu orang-orang baik, orang-orang mulia semua yang ada di ruangan ini atau siapapun yang tidak hadir di sini yang mengikutinya mungkin dari online-nya, semua pertama kita syukuri dulu kehadiran kita di tempat mulia ini untuk mensyukuri tentang capaian ilmu yang kita dapatkan sampai hari ini. Kalau ada kebaikan, dan pasti banyak, maka kembalinya kepada orang-orang berjasa dalam hidup kita. Orang yang paling dekat dengan kita dalam masalah ilmu adalah ahli ilmu. Sehingga ucapan syukur dan doa tulus kita untuk para guru-guru kita, dan kita doakan yang terbaik buat mereka. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita, untuk beliau, untuk keluarganya, untuk keturunannya, untuk hartanya, untuk ilmunya, untuk seluruh kehidupannya. Semua kebaikan guru-guru ini kembali kepada yang mengawalinya. Al-Quran sendiri yang memotret bahwa siapa yang memulai kebaikan itu punya nilai keutamaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang datang setelahnya. Allah menyebut orang-orang muhajirin dan ansor dengan sebutan dalam Al-Quran langsung dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. As-sabiqunal awwalun. As-sabiq itu artinya orang yang lebih dahulu atau lebih cepat. Al-awwalun itu orang-orang awal. Jadi sebenarnya itu gabungan antara yang lebih cepat dalam kebaikan dan yang mengawali kebaikan. Itu as-sabiqunal awwalun. Allah menyebut dalam Quran itu kalau untuk umat ini disematkannya kepada al-muhajirin wal ansor. Muhajirin kita tahu adalah sahabat Nabi dari Mekah, dan al-ansor adalah sahabat Nabi Madinah. Adapun setelahnya, sehebat apapun setelah mereka, Allah menyebutnya walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang setelahnya itu sifatnya hanya mengikut saja, ittiba' dengan cara yang ihsan. Posisi mengikut, posisi harus mengikut dengan cara yang ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Karena itu Quran saja memberi penghargaan bagi
Apalagi Ibnu Abbas ini semua kita tahu bahwa ada guru kita semua yang memulai bukan masalah lembaganya tapi bahkan sampai ilmunya, yaitu guru kita semuanya Ustadz Mu'in rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Orang yang bukan saja memulai lembaga ini tetapi guru untuk kita semua, menjadi sumber ilmu untuk kita semua. Jadi beliau dan timnya saat itu menjadi as-sabiqunal awwalun. Bahkan beliau menjadi marja' utamanya, menjadi al-marja'iyatul ula saat itu untuk Ibnu Abbas. Karena itu maka semua ucapan terima kasih dan doa tulus kita mesti kita kirimkan kepada beliau. Doakan beliau agar Allah merahmati beliau, memuliakan beliau, dan tidaklah semua kebaikan yang kita saksikan hari ini dengan anak-anak kita yang mencapai ilmu seperti yang sudah kita dengarkan dalam wisuda tadi, tidaklah itu kecuali kembali kebaikan dan ihsan kesolehannya kepada beliau rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pun demikian untuk keluarga dan keturunannya, karena Islam sangat memuliakan, menghargai keturunan, menghargai nasab keluarga mereka-mereka yang berjasa dalam Islam ini. Dan yang pasti saya di awal ingin mengucapkan selamat kepada semua para santri yang hari ini telah sampai pada satu pemberhentian, satu terminal. Ini bukan akhir dari segalanya, ini hanya berhenti sesaat untuk mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Satu lagi yang justru ini yang merupakan harapan dunia dan akhiratnya, yaitu para orang tua. Para orang tua yang telah memberikan buah hatinya untuk dipercayakan dididik di Ibnu Abbas. Inilah yang diberikan yang luar biasa. Tadi saya sebelum mulai saya minta angkanya ke Ustadz Umar. Saya bilang, Ustadz Umar, saya minta angka yang tadi antum bacakan. Karena tadi saya sempat dengarkan lewat online-nya, kemudian saya mau lihat angkanya. Luar biasa. Capaian-capaian itu adalah anak-anak Bapak Ibu semua. Dan supaya kita tahu bahwa mari kita berdoa bersama, kita bersyukur bersama, kita doakan orang-orang berjasa dalam hidup kita. Dan ini adalah hari di mana hari kita harus berbahagia dan bersenang. Masalah di kita adalah kadang bersenang saja itu masih harus diajari. Apa maksudnya? Kadang kita bersenang untuk hal yang tidak perlu kita senangi. Akhirnya kita bersedih padahal yang kita nggak perlu sedih. Akhirnya semua terbalik-balik. Itulah mengapa Al-Quranul Karim mengajari sampai cara senang, padahal mesti nggak usah diajari. Senang itu sudah hal yang biasa. Kita semua tahu cara bersenang, kita tahu apa yang harus kita buat kita senang. Tapi sampai Allah harus berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad, dengan rahmat kasih sayang Allah dan dengan keutamaan Allah, karena itulah kalian harus bersenang. Saya sering kasih contoh. Kadang-kadang umpamanya, kadang-kadang di mana adanya ayat hadis penjelasan ulama, umpamanya kita bersenang merayakan umpamanya pergantian tahun, umpamanya, ini contoh. Jadi kita bersenang pada hal yang itu di sana tidak muncul rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi begitu hari ini contohnya, ini adalah hari di mana kita merasakan rahmat dan keutamaan Allah. Ini ruang-ruang ilmu. Kalau kita mau berterima kasih, bersyukur, mau berbahagia, ini saatnya. Kita bersenang, kita berbahagia, karena pasti di sini ada Quran yang dihafal, ada hadis yang dipelajari, ada fikih, ada tafsir, ada segala macam ilmu yang telah diserap, ada berbagai macam ilmu dan skill yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Itu adalah keutamaan dan rahmat Allah SWT. Fabidzalika falyafrahu.
Jadi mari pertama kali saya cuma ingin mengajak, yuk kita perbaiki cara kita untuk bersenang dan bersedih. Karena kadang kita tidak tepat kapan kita bersenang dan kapan kita bersedih. Kadang kita bersenang pada hal yang tidak perlu kita senangi, dan kadang kita bersedih pada hal yang kita tidak perlu sedih. Dan ini sampai kemudian kita pada hari yang menyenangkan ini, dalam perjalanan yang saya tahu tidak mudah buat para santri. Kalau buat santri tidak mudah, apalagi bagi para guru dan orang tua. Artinya semuanya memiliki jasa perjuangan untuk capaian yang istimewa ini. Tapi ini mesti kita hubungkan dengan semua nasihat tadi disampaikan oleh Ustadz Uqbah dan semua nasihat yang selama ini disampaikan. Salah satu nasihat terbaik untuk para wisudawan Ibnu Abbas, baik para santrinya ataupun mahasantrinya, nasihat terbaik, dan itu masih terus ada, diberikan oleh sang pendiri Ustadzuna Ustadz Mu'in rahimahullah ta'ala, adalah nama Ibnu Abbas itu sendiri. Itu nasihat terbaik. Kalau Anda ingin Anda jadinya harus seperti apa, jawabannya gampang, seperti Ibnu Abbas, sahabat mulia radhiyallahu anhu, seperti beliau. Tidak boleh terjadi santri Ibnu Abbas kehilangan arah. Tidak boleh terjadi para orang tua, para guru kehilangan arah padahal nama pesantren ini Ibnu Abbas. Kok sampai ada orang-orang Ibnu Abbas tidak tahu arti biografi sejarah mulia orang hebat Ibnu Abbas, itu artinya Anda tidak bisa menangkap pesan sang pendiri. Ini dinamakan Ibnu Abbas bukan sembarang. Bukan sembarang. Itu orang besar dalam sejarah Islam. Ibnu Abbas ilmunya mengagumkan luar biasa. Saya sudah sangat sering cerita tentang Ibnu Abbas di berbagai kesempatan. Tapi saya nukilkan sedikit beberapa hal hari ini. Ibnu Abbas kita tahu adalah sepupunya Nabi SAW, putranya Abbas, pamannya Rasul, namanya Abdullah bin Abbas. Abbas punya beberapa anak, tapi kalau disebut Ibnu Abbas itu kita larinya langsung ke anaknya yang bernama Abdullah karena punya keistimewaan yang luar biasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu punya kelebihan luar biasa. Saya tidak ceritakan biografinya, saya cuma ingin nukil beberapa fragmen dalam kehidupan beliau. Abdullah bin Abbas salah satu capaian tertinggi yang sering disampaikan dalam sejarah adalah ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan melibatkan Abdullah bin Abbas yang saat itu usianya masih seusia kalian santri yang lulus SMA Ibnu Abbas sekarang. Seusia kalian. Saat itu seusia kalian. Saat Khalifah Umar naik menjadi khalifah, bahkan lebih muda dari kalian sesungguhnya. Tapi para sahabat mengatakan, tidaklah Umar sang khalifah ini mendapatkan masalah besar di negara kecuali pasti memanggil Abdullah bin Abbas. Itu Abdullah bin Abbas, itu nama yang dipakai oleh sang pendiri pesantren ini untuk menunjukkan identitas kalian. Negara kalau tidak tahu solusi nanya ke lulusan Ibnu Abbas, harusnya begitu. Kalau belum, itu artinya semua menjadi PR kita bersama, PR orang tua, PR guru, PR lembaga. Daripada sibuk hanya melakukan hal-hal yang tidak manfaat dan penting di lembaga ini, mengapa Anda tidak memanfaatkan ini untuk membuktikan bahwa lembaga ini harus melahirkan Ibnu Abbas baru di zaman ini? Kenapa Anda habiskan hanya untuk melakukan hal yang sia-sia dan tidak sesuai sama sekali dengan keinginan sang pendiri yang memberi nama ini dengan nama Ibnu Abbas? Negara bertanya, kalau ada masalah besar bertanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu besarnya ilmu Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas dikenali salah satunya dengan Turjumanul Quran. Saya sangat bahagia melihat angka yang disampaikan Ustadz Umar tadi. Ketika saya melihat angka, saya mau lihat, karena potret pertama Abdullah bin Abbas adalah Al-Quran, potret pertamanya.
Karenanya beliau digelari dengan Turjumanul Quran. Turjumanul Quran itu identitas pertama Abdullah bin Abbas. Turjumanul Quran. Selain nanti beliau punya identitas besar yang lainnya. Maka saya mau lihat lulusan Ibnu Abbas Qurannya kayak apa. Itu nomor satu. Quran dimulai tentu dari menghafal, membaca, menghafal. Sebelum nanti kita tahu isi tadabburnya sampai amalnya. Saya ingin mulai tahu dari awal. Berapa santri Ibnu Abbas yang selesai Qurannya 30 juz? Berapa santri yang selesai 2/3 atau setengahnya? Karena itu identitas pertama Abdullah bin Abbas, Turjumanul Quran. Itu literatur utama umat Islam ini sampai kapanpun untuk urusan tafsir Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Orang di zaman itu penasaran bagaimana Anda di usia sangat muda, karena sangat muda sekali. Kemudian Ibnu Abbas mencapai titik kebesaran ilmu dan posisi bahkan di negeri Islam. Anda harus tahu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu, di masa Khalifah Umar itu dimulai futuhat, penaklukan wilayah-wilayah, mengantarkan hidayah ke negeri-negeri jauh. Para ahli sejarah mengatakan ibu kotanya saat itu Madinah, tapi luas wilayahnya ke arah timur itu sudah menyeberangi Laut Merah sampai di wilayah kurang lebih Libya di zaman Umar radhiyallahu anhu. Terus ke wilayah timur sekali kita tahu sudah memasuki wilayah Persia karena nanti ditaklukkan oleh zaman Umar radhiyallahu anhu. Ke arah utara itu sudah menaklukkan negeri Syam sampai negeri Syam. Begitu seterusnya ke arah selatan Yaman itu sudah zaman Nabi bahkan. Luas wilayah sebesar itu yang mengcover ilmunya, kalau ada masalah adalah anak muda yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan itu bermula dari Al-Quran. Jadi selamat buat para santri yang memiliki kecintaan pada Al-Quran. Bukan hanya masalah hafalan. Hafalan itu prestasi yang luar biasa. Di saat hari ini tidak banyak atau belum banyak tepatnya yang mencintai Quran sampai menghafalnya. Tapi seperti ini dipesankan oleh Ustaz Uqbah tadi, naikkan levelnya sampai kita hidup bersama Quran. Nanya apa saja santri Ibnu Abbas sebagai turjuman Quran. Siapapun yang nanya, santri Ibnu Abbas akan menjawab, itu ada dalam Quran. Itu kalau dalam Quran mengatakan begini, yang Anda sampaikan ini salah karena Quran mengatakan begini. Salah di bab ini karena Quran bilang begini. Harus santri Ibnu Abbas, karena itu turjumanul Quran. Cara sama saya tentang masalah nyari uang paling sederhana. Kalau sudah Anda di level itu, jangan bicara tentang nyari uang gimana hidup sejahtera. Terlalu sepele pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang fatal dan salah. Kalau apalagi kekhawatiran kita hanya masalah nanti setelah ini kuliah di mana, itu lebih sederhana lagi, itu lebih gampang lagi. Saya bicara bukan berdasarkan teori. Saya juga diamanahi Allah sekolah seperti ini. Saya tidak bicara berdasarkan teori. Saya bicara berdasarkan teori dan pengalaman. Kalau terlalu sepele cara pandang kita, itu menunjukkan bahwa kita belum bersama Quran seutuhnya. Karena Quran itu membuka sampai ruang yang begitu besar secara nilai peradaban. Semua yang dirahmati Allah yang hadir hari ini ataupun yang menyimak secara online, hafizakumullah. Ada orang yang bertanya pada Abdullah bin Abbas, bagaimana Anda bisa mencapai setinggi ini hidup Anda? Ya, Abdullah bin Abbas meringkaskan buat kita kalimat luar biasa. Beliau mengatakan kuncinya cuma dua ternyata. Utitu qalban hayyan wa lisanan saula. Kata Abdullah bin Abbas, aku ini dianugerahi Allah dua hal. Itu yang membuat saya ada di posisi tinggi seperti ini di usia muda. Pertama, hati yang hidup,
qalban hayyan, hati yang hidup. Yang kedua, lisanan sa'ula, lisan yang banyak bertanya. Banyak, setiap ketemu orang bertanya, ilmu, pengalaman, bertanya terus. Ruang ilmu tidak dibatasi hanya oleh ruang-ruang kelas. Kita ketemu siapapun. Lisanan sa'ula. Qalban hayyan itu merupakan kata kunci yang pertama. Karena ilmu tanpa hati tidak ada gunanya. Anda mau hafal Quran 30 juz, mau profesor bidang tafsir, ujungnya menyesatkan umat. Kalau tidak memiliki qalban hayyan, hati yang hidup. Dan sesungguhnya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan ilmu, bicara tentang ilmu, satu kata saja, satu kata, nggak lebih. Kalau menuntut ilmu itu harus apa sih? Outputnya apa sih? Satu kata, nggak lebih. Lihat Rasul, dan ini nyata hari ini. Rasul ketika menyampaikan tidaklah meninggal anak cucu Adam. Idza mata ibnu Adam min qata'a amaluhu illa min thalath. 3 amal yang masih terus mengalir pahalanya kalau kita meninggal sebagai anak Adam ini. Salah satunya kita tahu, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang yuntafa'u bih, yang bisa dimanfaatkan. Dan pendiri kita, muassis kita Ustadz Muin rahimahullah ta'ala, kita tahu ilmunya masih dimanfaatkan, termasuk saya sebagai muridnya yang terus memanfaatkan ilmu beliau, dan itu mengirimi kebaikan dan pahala buat beliau. Jadi ilmu itu satu saja kata, manfaat. Manfaat. Karenanya Nabi mengajari kita di salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Para ulama mengatakan innamal ilmu manafa'. Ilmu itu dinamakan ilmu kalau manfaat. Kalau nggak manfaat bukan ilmu itu. Innamal ilmu manafa'. Begitulah para ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya yang takut pada Allah hanya para ulama, para ahli ilmu, ilmu apapun yang bermanfaat. Para ulama kemudian mengatakan innamal ilmul khasyah. Karenanya ilmu itu disebut ilmu kalau dia menghadirkan rasa takut pada Allah SWT. Itu asli ilmu itu. Ilmu tidak disebut manfaat kalau dia tidak diamalkan. Dia tidak wujud di kehidupan nyata kita. Saya berikan contoh. Ini tadi saya berikan contoh. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, ahli Quran. Beliau menjadi rujukan utama Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah kalau negara sedang punya masalah. Pertanyaan saya, apakah yang ditanyakan Umar murni hanya masalah tajwid? Bukan. Apakah murni hanya masalah fikih sholat? Bukan. Negara, Anda tahu negara, bicara tentang masalah kenegaraan, kepemimpinan, tentang keumatan, tentang kesejahteraan, tentang keadilan, tentang militer, tentang semua. Di mana jawabannya? Di turjumanul Quran. Itu ilmu manfaat. Kalau kita punya ilmu syariat ini, malah kemudian yang muncul minder dan tidak bangga, itu artinya ada yang salah dalam kita belajar ilmu syariat ini. Maka saudaraku, teman-teman semua yang dirahmati Allah, sejak pertama kali seorang Ibnu Abbas masih bocah, tuanya Abbas, paman Nabi, itu belajar. Temu Nabi itu belajarnya usianya SD. Abdullah bin Abbas itu sampai kurang lebih SD lulus, kurang lebih. Ketemu Nabi cuma segitu Abdullah bin Abbas. Makanya Abdullah bin Abbas melanjutkan ilmunya, belajar kepada para sahabat senior radhiyallahu anhum ajmain. Karena dan tahu persis bagaimana cara mendapat ilmu yang barokah. Kata barokah tolong digaris. Apapun dia bermanfaat buat diri kita dunia akhirat dan orang lain. Itu ilmu itu bukan masalah lisat ilmu bir riwayah.
Itu ilmu bukan cuma masalah banyak-banyakan Anda meriwayatkan. Ilmu itu manfaat. Maka Abdullah bin Abbas dari sejak kecil menuntut ilmu itu. Yang itu adalah merupakan permasalahan sangat serius pada dunia pendidikan hari ini, yaitu kehilangan adab. Kalau ditanya siapa yang salah, semua salah. Jadi tidak usah saling tunjuk, semua salah. Jelas semua salah. Apakah guru salah? Salah. Apakah masyarakat salah? Salah. Apakah orang tua yang bahkan jarang ketemu anaknya karena anaknya di pesantren salah? Salah. Apakah negara salah? Salah. Makanya kita perbaiki bersama. Gak usah saling tunjuk. Tanya salahnya di mana? Karena semua punya andil salah. Kehilangan adab dalam Islam itu kehilangan segala-galanya. Karena ilmu yang dipelajari, ilmu yang dihafal menjadi tidak ada gunanya. Orang kehilangan adab. Itulah kenapa kalimat yang tidak bisa ditawar di kalangan para ulama dan ilmuwan Islam adalah al-adab qabla al-ilm. Abdullah bin Abbas yang diberikan Allah qalban hayyan, hati yang hidup. Abdullah bin Abbas itu menceritakan, lihat kalimat Abdullah bin Abbas, salah satu kalimat saya nukilkan. Beliau mengatakan, saya itu belajar kepada salah seorang sahabat Rasul. Ini menceritakan gimana cara belajar ke guru. Walaupun nanti ini para wisudawan anggap sudah tidak lagi di Ibnu Abbas, kan kalian akan belajar di tempat lain. Bahwa ini kalau kita mau ilmu kita, kemudian ilmu kita bermanfaat. Ini hati yang hidup salah satunya. Lihat adab tingginya seorang Abdullah bin Abbas kepada guru-gurunya. Kata Abdullah bin Abbas, saya belajar kepada salah satu guru saya dari kalangan sahabat Rasul. Ini sahabat senior. Kata Abdullah bin Abbas, fa idza wajadtuhu na'iman lam uqidhu. Begitu saya mau belajar, saya jumpai guru saya tidur, saya nggak berani bangunkan. Nggak ada tuh murid kurang ajar dengan mengatakan, ini waktunya belajar Ustaz, kenapa Anda tidur? Ahli ilmu tahu persis, Pak. Tahu persis amanah itu. Bukan tidak boleh menasihati. Anda jangan bilang, ini kan kita harus bil haq, tawasaw bis sabr. Anda mengerti tentang barokahnya ilmu? Ini Abdullah bin Abbas nih, Anda dengarkan. Fa idza wajadtuhu iman lam uqidhu. Kalau saya jumpai guru tidur, saya nggak berani bangunkan. Wa idza wajadtuhu mahmuman atau maghmuman lam as'alhu. Kok saya jumpai guru saya kelihatan wajahnya lagi murung, saya nggak akan nanya pada beliau. Adab. Anda jangan bicara profesionalisme dengan Islam dengan cara kafir. Semua Islam ada adabnya. Tanpa adab yang kita lakukan sia-sia. Wa idza wajadtuhu masyghulan lam as'alhu. Kok saya jumpai guru saya itu sibuk, kelihatan sibuk sekali beliau, saya nggak akan bertanya. Itu Abdullah bin Abbas yang Anda tahu ilmunya sebarokah sehebat itu. Dia nggak ada cuma belajar dengan gaya akademik hari ini, pokoknya belajar sebanyak-banyaknya, semester selesai, tahun selesai, SKS selesai. Nggak begitu, nggak akan ilmu begitu tuh jauh dari barokahnya. Lihat, ini diceritakan sendiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan itulah nilai-nilai yang diambil oleh para ulama Islam dengan kebesaran ilmunya. Saya nukilkan kalimat alim besar yang tentu belajar dari para pendahulunya. Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lihat kalimat beliau. Ini kalau ada di diri kita, segera istighfar pada Allah. Mudah-mudahan ilmu anak kita manfaat. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Mudah-mudahan ilmu guru-guru kita manfaat. Lihat, Imam Syafi'i berkata,
la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayaflah. Kata beliau nggak ada orang belajar ilmu tapi waktu belajar dengan mulk, bak raja, aku nih anak penting, bapakku orang hebat, orang tuanya datang dengan semena-mena nih, mas saya lebih ngerti aturan negeri ini. Itu Anda datang dengan mulk, dengan kerajaan di hadapan guru anak-anak Anda. Wa izzin nafs, Anda tinggi hati. Kata Imam Syafi'i, nggak ada orang yang belajar dengan cara itu fayaflah, nggak ada yang sukses, nggak ada yang sukses. Ini jaminan orang hebat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka beliau menjelaskan, Anda kalau di hadapan guru harusnya, kata beliau, dengan dzul, rendahkan dirimu, rendahkan siapapun Anda di luar sana. Jangan lagi bicara ini amar ma'ruf nahi mungkar, cara yang baik, Anda bersikap yang baik, apalagi kalau kita posisi sebagai murid pada guru. Begitulah ilmu itu diraih dalam Islam. Saya cukup sedih ketika saya dulu mencoba, yang saya dapat waktu itu, seingat saya sampai ratusan, di atas 100 kitab ulama yang ditulis dari zaman dulu sampai zaman sekarang tentang adab menuntut ilmu. Ternyata itu Masya Allah menempati ruang besar dibahas oleh para ulama, karena nggak bisa tidak. Nah inilah yang, karena hari ini ahli ilmu itu transaksional. Anda bayar berapa ke saya, kemudian anak Anda saya ajari apa. Kita sedikit. Dahulu sekolah-sekolah dasar, dealnya bisa begini. Ustadz, ini anak saya ingin dia hafal Quran 30 juz di tangan Ustadz. Oke Ustadz, kalau anak akan berikan kepada Ustadz 500 miliar, 500 juta rupiah. Oke? Itu dulu dilakukan. Tapi masalahnya masalah mentalitas kita. Kita pikir dengan cara itu kita membayar ahli ilmu. Itu yang membuat ilmu anak-anak kita nggak barokah. Itu dulu dilakukan. Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala punya anak. Saya membacanya agak susah memahaminya, karena masa iya sampai sebesar itu penghargaannya. Anaknya belajar Quran, itu kan bapaknya pakar. Bapaknya ini pakar, alim besar. Dan kita tahu pemikiran-pemikiran beliau dan murid-muridnya menjadi madhab Hanafi, itu diikuti oleh wilayah terbesar bumi hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu penyebaran madhab fikih, disebutkan, saya pernah baca bahwa madhab fikih Imam Abu Hanifah itu sebaran wilayahnya, sebaran paling besar di dunia hari ini, madhab Hanafi. Orang sebesar itu minta agar anaknya diajari Quran oleh ahli Quran. Itu enggak selesai 30 juz, enggak selesai 30 juz, tapi mungkin di sebagian surat saja. Imam Abu Hanifah sebagai orang berada itu memberikan, seingat saya beliau memberikan sampai 400 dinar penghargaan, karena Abu Hanifah alim besar, tahu persis anak saya mungkin urusan Quran jauh lebih manfaat dibandingkan dia punya gelar apapun, dibandingkan dia belajar ilmu apapun. Begitulah, itu barokah tuh begitu. Dan kemudian lahir orang-orang besar dalam syariat Islam itu. Maka tolong dikejar ini. Kalau kita ingin semua yang kita pelajari ini itu mendapat barokah, minta ridho sama guru. Ustadz, ustadzah, kami minta ridho. Kami minta ridhonya. Jangan sampai ada kemarahan, kemurkaan guru saat kalian keluar dari sini. Minta ridhonya.
minta agar ilmu yang diberikan itu diiringi dengan doa dan ketulusan sang guru. Dan hari-hari wisuda seperti ini sebenarnya saya sudah pernah sampaikan di salah satu wisuda itu. Kalau di dalam sejarah Islam, hari wisuda itu hari memuliakan guru. Ini supaya kita tahu semua. Menampilkan murid dengan keahliannya itu satu, dan hari memuliakan para guru. Nah, saya sudah kasih kritikan di berbagai wisuda dengan konsep biasa saja, atau bahkan ada konsep yang nggak jelas asal wisuda. Kenapa? Karena ini adalah hari di mana para guru dimuliakan. Ini hasil capaian didikannya, muliakan para guru. Makanya dulu kalau itu anak khalifah, nah ini kalau bapaknya khalifah atau amir besar, orang kaya, itu kalau anaknya di wisuda, salah satu anaknya saja di wisuda untuk ilmu, umpamanya dia menyelesaikan dengan mungkin dari seorang guru, umpamanya dari guru itu dia belajar beberapa ilmu, gurunya menyatakan ke bapaknya yang seorang pemimpin bahwa anak anda sudah mungkin, kita boleh uji, maka akan diujikan. Itu di hari wisuda. Itu kalau pemimpin besar, Pak, kalau pemimpin besar itu bisa mengadakan pesta itu nggak semalam saja, bisa bermalam-malam, masyarakat diundang untuk bersenang. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu hari di mana kita harus bersenang, tuh hari itu. Kemudian setelah itu, karena ini orang kaya, biasanya kalau yang ini yang di dalam istana, ruang istana itu biasanya para punggawa istana. Masyarakat biasa kalau sudah nggak bisa masuk, maka dia di luar itu ramai untuk menyaksikan kemampuan ilmu sang pemimpin dari guru yang sedang dimuliakan. Itu kalau sudah selesai prosesi menampilkan keahliannya, tinggal satu lagi adalah memuliakan sang guru. Wisuda Islam tuh gitu dulu. Ini saya cerita wisuda Islam, Pak. So, wisuda kita ini lebih manfaat, lebih barokah. Masyarakat yang hadir itu mendapatkan juga kebaikan. Kalau orang-orang biasa itu biasanya mereka suka nyebar makanan yang bisa dilempar tentu, ya kan? Makanan yang bisa dilempar entah apa yang segala. Kalau kita kayak coklat, permen itu bisa dilempar tuh kan. Kita hari ini cuma buang toga doang. Ini disebar supaya orang dapat. Tentu mereka dapat jamuan, tapi ini prosesi yang menarik ya. Tapi kalau para pemimpin itu yang disebar bukan makanan, yang disebar dinar dirham, disebarkan ke semua yang hadir. Dari panggungnya disebarkan semuanya. Gurunya nggak usah ditanya lagi. Biasanya mereka pakai kayak kayak tempat kecil lah kira-kira ya, tempat gitu. Itu kadang nggak satu, itu dipenuhi dinar dirham. Kemudian gurunya dimuliakan semulia-mulianya. Itulah hari wisuda dalam sejarah wisuda ilmu Islam. Karena kita kejauhan. Masalahnya bukan masalah uang, bukan. Kita nggak bicara uang. Masalahnya adalah masalah kita sedang mencari keberkahan ilmu kita dan ilmu keluarga kita. Maka ini mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk bagi yang mungkin santri-santri kita masih di Ibnu Abbas ataupun yang setelah ini melanjutkan di tempat-tempat lain untuk belajar. Tanpa itu Anda mau gelar apapun, setinggi apapun, belajar dari manapun, itu belum tentu ilmu itu menyelamatkan kalian dunia dan akhirat. Ilmu yang tidak bermanfaat akhirnya. Padahal ilmu ini yang harusnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, teman-teman, kalau ilmu bermanfaat, orientasi ilmu bermanfaat seperti yang disampaikan Abdullah bin Abbas. Kan kita juga tahu bagaimana salah satu nasihat menuntut ilmu. Umpamanya di manzumahnya Ta'iyah al-Ilbiri dan santri-santri ada sebagian santri Ibnu Abbas yang menghafalnya. Ta'iyah al-Ilbiri disebutkan bahwa ini nama anaknya. Imam Abu Ishaq al-Ilbiri, ini orang Andalus. Itu memberikan nasihat. Ada yang mengatakan ini nama anaknya, namanya Abu Bakar. Kata bapaknya salah satu baitnya, Aba Bakrin da'autu kalau ajabta
ila ma fihi hadzuka in aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta. Itu orientasi ilmu Islam segede itu. Bukan cuma menyelesaikan sekolah, dapat ijazah, dapat kerja, atau bikin usaha, habis itu dapat duit. Lihat nasihat orang besar dalam sejarah Islam. Abu Bakar, anakku, Abu Bakrin, da'autuka law ajabta. Aku panggil kau nak. Mudah-mudahan kau mau memenuhi panggilan ayah nih. Da'autuka law ajabta. Aku panggil kau nak, mudah-mudahan kau mau memenuhi panggilan ayah ini. Di mana aku panggil kalian ila ma fihi hadzuka in aqalta. Kalau kamu mau mikir sedikit saja, kata bapaknya, kalau kau mau pakai akalmu, ini adalah sesuatu yang akan sangat manfaat bagi hidupmu. Apa itu? Ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta. Ayah ingin mengajak kamu untuk belajar ilmu, menuju pada ilmu yang dengan ilmu itu kamu jadi imam, takunu bihi imaman, kau jadi pemimpin besar nak dengan ilmu itu. Muta'an, bahkan pemimpin bukan pemimpin biasa, pemimpin yang ditaati. Inna haita wa in amarta, saat kau melarang dan saat kau memerintah. Alim besar. Dan seterusnya, bait itu indah sekali untuk dipelajari dan dihafal sebagai visi misi menuntut ilmu besar dalam Islam. Maka semua dirahmati Allah, saya juga mengajak untuk yuk dibesarkan visi kita dalam menuntut ilmu. Anda nggak usah niat nyari ijazah. Nyari ijazah itu Anda asal belajar, selesai buktinya dapat ijazah di sini. Itu udah otomatis. Jadi kalau kemudian orang cuma bisa, ini masalahnya kalau ini kita dapat ijazah, ijazahnya bergengsi. Orang sukses, padahal kita semua tahu loh, orang sukses itu bukan masalah ijazah, bahkan bukan masalah Anda kampusnya di mana. Kalau Anda yang kuliah, atau bab Anda belajar apa, atau Anda sedang mengerjakan apa, bukan bab itu. Jadi jangan itu. Yuk kita memiliki visi yang besar. Contohnya kalimat Abu Ishaq Al-Biri, ila ilmin takunu bihi imaman inna haita wa in amart. Semua yang hadir rahmati Allah SWT. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk setidaknya saya bicara di hadapan Allah SWT, bahwa saya hadir sebagai bentuk wafa saya kepada guru saya Ustaz Muin rahimahullah taala untuk bicara di sini. Mudah-mudahan Allah menyaksikan bahwa saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah bentuk cinta dan kesetiaan saya pada guru saya Ustaz Muin rahimahullah taala, agar mudah-mudahan siapapun, santri-santrinya, orang tua muridnya, guru-gurunya, para timnya, semua yang ada, mudah-mudahan bisa melanjutkan visi yang baik itu daripada hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang merupakan keinginan beliau saat dulu beliau masih ada. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat buat seluruh santri yang ada dimanapun kalian. Allah SWT menunjukkan kalian guru dan lingkungan yang terbaik, dan setelah itu kemudian memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang akan memperbaiki umat ini, dan umat ini sangat memerlukan kehadiran orang-orang Qurani seperti kalian. Berapapun ilmu yang kalian punya, asal dia barokah, dia akan menjadi cahaya. Dia akan menjadi mahkota yang membuat indah hidup kita. Dia akan menghilangkan segala macam yang sangat terang dan sangat jelas perjalanan ini. Dan tentu suasana yang baik yang di ruang-ruang ilmu seperti ini, kita mendoakan para guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita, karena pernah berbuat baik pada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kata Nabi, kalau ada orang yang berbuat baik pada kalian, semisal kebaikan itu, tapi kalau kamu tidak bisa membalas yang semisal, maka doakan yang baik. Itu kaidah jelas. Kalau kita tidak bisa membalas semisal, dan memang tidak akan pernah terbalas kebaikan guru-guru kita, maka doakan yang baik selalu. Doakan beliau, baik yang ada masih bersama kita ataupun yang setelah tiada. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan,
rahmat bagi seluruh orang tua yang mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah menambahi kemuliaan bagi para guru dan seluruh tim yang ada di Ibnu Abbas. Mudah-mudahan semua yang ada bisa mewujudkan keinginan pendirinya saat memberi nama Ibnu Abbas. Wallahu ta'ala bishawab. Mohon maaf atas salah kurangnya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Budi Ashari LC atas orasi ilmiah yang sangat mencerahkan.